Hi guys! Everybody thought that English is very difficult, but for me, English is very easy. Do you want to speak English fluently? Let's ask my teacher. Excuse me, Miss. Can I Yeah. sit? Sure, of course. Teman-teman tanya, Miss, bagaimana berbahasa Inggris fluently? Okay, you mean that how to speak in English fluently? Iya. Bagaimana cara berbahasa Inggris dengan lancar? Yang pertama sekali itu kita harus tahu basicnya. The first thing that we need to know is the basic. That is vocabulary. What? Why? Mengapa? Vocabulary itu adalah pemahaman kosakata. Jadi dari kata-katanya dulu kita ketahui, baru kita bisa mempelajari kalimat-kalimatnya. Sama seperti halnya waktu Hani masih kecil, when you were baby, ya kamu pasti belajar kata-kata yang simple terlebih dahulu. Misalnya mengucapkan mami, mama, papa, sama seperti dalam bahasa Inggris juga. Jadi dari simple word terlebih dahulu baru masuk ke kalimat-kalimatnya seperti itu. Apa cuman vocabulary aja? No, setelah vocabulary baru kita masuk ke grammar. Nah, di grammar itu kita bisa mengetahui susunan-susunan kata-katanya itu bagaimana. Nah, kita tahu kan bahwasannya grammar dalam bahasa Inggris itu ada 16 dan sebenarnya kalau dalam speaking grammar itu tidak terlalu diperlukan, tetapi alangkah baiknya kita yang belajar bahasa lain, kita harus mengetahui setiap grammar yang kita pelajari supaya the sentence that we utterance can be well when the native speaker listened. Gitu. Jadi semuanya itu bisa berjalan dengan baik ketika kita memang mengetahui grammarnya. Nah, setelah grammar barulah kita bisa masuk ke dalam writing, kita bisa masuk ke dalam reading, listening, hingga pada speaking tadi. Nah, jadi sebenarnya masih banyak ya hal-hal yang harus kita ketahui ketika kita ingin belajar dalam bahasa Inggris. Miss, aku kan udah belajar vocabulary gitu, cuman masih tetap aja kaku. Itu kesalahannya di mana ya, Miss? Kesalahannya itu pastinya kamu kurang praktis. Nah, jadi dalam vocabulary itu bukan hanya menghafal kata-katanya saja. You need to learn and practice. Jadi ketika kamu sudah learn, nah kamu harus practice. Nah, per hari kamu menghafal 5 kata. Kamu harus mengucapkannya. Gitu kan. Nah, besok juga kamu hafal 5 kata. 5 kata yang sebelumnya kamu ucapkan juga di hari ini gitu. Jadi setiap hari harus practice and practice. Apa semua orang kayak kalau udah practice terus gitu udah pasti bisa, Miss? Of course, yes. Nah, jadi kalau misalnya kita sudah practice, kita udah pasti bisa dong. Iya. What next, Miss? Nah, setelah kita vocabulary, baru kita masuk ke dalam grammar. Nah, sebenarnya grammar ini untuk speaking itu tidak terlalu diperlukan. Mengapa? Karena grammar itu hanya diperlukan ketika kita menulis. Nah, jadi dalam menulis itu kita sangat memerlukan yang namanya grammar. Nah, setelah kita memahami yang namanya grammar, baru kita Itu udah pasti bisa nggak bahasa Inggrisnya lancar, Miss? Sure, of course. Nah, jadi kalau kita sudah practice, pastinya kita bisa dong. Oh iya. What next, Miss? The next is the grammar. Nah, jadi dalam grammar ini sebenarnya diperlukan ketika kita masuk ke dalam skill writing. Nah, tapi kalau dalam speaking ini tidak terlalu diperlukan. Kenapa? Karena pastinya dengan kita mengucapkan every word itu pasti orang sudah tahu, oh kita mau ngomong ini gitu. Tapi dalam writing itu sangat diperlukan. Nah, setelah kita memahami grammar, barulah kita bisa memahami skill-skill dalam bahasa Inggris dari writing, kemudian reading, listening, hingga speaking. Nah, sebenarnya masih banyak ya tips-tips yang bisa kita lakukan untuk berbicara dalam bahasa Inggris dengan baik dan benar. And for more information, you may register yourself in Anastasia School. Why? Karena di sekolah Anastasia itu sudah lengkap ya, dari unit TK, SD, SMP hingga dengan SMA dan semuanya berbasis bahasa Inggris. And
Dan tunggu apa lagi ya kan? Semuanya sudah lengkap di Anastasia School and we are waiting for you to register yourself. Thank you for the information, Miss Maria. Yes, Dan buat teman-teman yang lagi nonton, segera daftarkan diri Anda di Anastasia School. Dan subscribe dulu.